Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi kuliah mengenai penyakit ceratosistis pada tanaman agroforestry di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan penyakit ini pada tanaman duku. Sejak tahun 2014, perkebunan duku di Sumatera Selatan menghadapi ancaman serius berupa penyakit layu yang disebabkan oleh jamur ceratosistis. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai sentra produksi duku lainnya. Gejala utama penyakit ini dapat kita lihat pada tayangan video, ditandai dengan layunya daun pada cabang atau seluruh tajuk tanaman yang kemudian mengering dan akhirnya menyebabkan kematian pohon. Selain itu, pada batang tanaman terbentuk lesi hitam dan keberadaan serangga Nithidulidae memperparah sebaran penyakit ini. Selanjutnya, kita lihat juga gejala penyakit ini pada tanaman lainnya sebagai berikut. Saat ini saya sedang berada di perkebunan nangka. Di belakang saya ada salah satu tanaman nangka yang terserang oleh penyakit ceratosistis. Tanaman nangka yang berumur 3 tahun ini terserang oleh penyakit ceratosistis yang menyebabkan daun pada tanaman nangka ini menjadi kuning, layu, dan akhirnya menjadi mati. Serangan ini diakibatkan oleh berkembangnya jamur ceratosistis pada bagian subwood pada pohon tanaman nangka. Pada serangan yang sangat parah, penyakit ini telah menyebabkan kanker pada batang dan telah menyerang pada bagian heartwood pada pohon tanaman nangka, yang mengakibatkan busuk pada buah nangka, dan ini merupakan laporan pertama serangan penyakit ceratosistis pada tanaman nangka. Penelitian ini telah kami laporkan dan dipublikasi di jurnal Australia Plant Disease Note. Halo semuanya, saat ini saya juga berada di perkebunan akasia. Di belakang saya ada tanaman akasia yang terserang oleh penyakit ceratosistis juga, di mana laporan pertama penyakit ini telah dipublikasikan oleh Tarigan et al. Pada tahun 2010, di mana serangan ini telah terjadi di perkebunan akasia di Riau. Serangan ini telah menyebabkan terbentuknya lesi pada bagian saput pohon akasia. Seperti kita lihat, di sini terbentuk lesi dan juga telah menyebabkan kulit pada akasia menjadi pecah pada bagian ranting oleh berkembangnya jamur ini. Pada daun akan mengalami layu dan menguning akibat berkembangnya jamur pada bagian sabut dan menyebabkan kering dan layu, sehingga tanaman akasia ini menjadi mati, terserang oleh penyakit ceratosistis ini. Penyakit ini juga telah membentuk gam pada batang pohon akasia. Penyakit ini juga telah menyerang pada tanaman tanjung yang ada di belakang saya. Serangan ini telah menyebabkan pohon tanjung ini menjadi layu dan mengering. Serangan penyakit ini telah membuat jamur berkembang pada bagian saput pohon tanaman tanjung, yang nantinya mengakibatkan daun tanjung menjadi kuning dan menjadi layu dan mengering dan akhirnya mati oleh berkembangnya jamur pada bagian vaskular tanaman tanjung. Penyakit ini telah kami laporkan dan dipublikasikan di jurnal Biodiversitas. Saat ini saya juga di salah satu tanaman mangga yang terserang oleh penyakit ceratosistis. Kita lihat pada bagian ranting tanaman mangga ini terserang oleh penyakit ceratosistis yang berkembang pada bagian saput pohon tanaman mangga ini.
Serangan penyakit ceratosistis ini akan mengakibatkan kering pada daun pohon tanaman mangga ini akibat perkembangan jamur pada bagian vaskular pohon mangga ini. Serangan penyakit ceratosistis telah membuat lubang luka dan juga kanker pada bagian pohon tanaman mangga ini. Hal ini akan mengakibatkan kematian total pada pohon tanaman mangga. Agar kalian menjadi lebih paham tentang serangan penyakit ceratosistis pada berbagai tanaman, kalian dapat membaca jurnal berikut ini. I'm a biologist with the University of Hawaii. I'm part of the team of researchers studying rapid ohia death, and today we're going to collect a sample from this dead ohia tree, which we think may be infected with rapid ohia death. There are a few different ways to collect the sample, and there's different tools for each method. Before we get started, we need to spray our tools with 70% rubbing alcohol. This will kill off any spores that were left over from the last sample we collected. We just spray the alcohol on our tools and let it dry, and then we'll be ready to go. Alright, so using the drill method, we're just going to drill a hole into the tree and collect the sawdust as it comes out. We remember our eye protection. And we have a clean Ziploc bag. You can use any Ziploc bag you might have laying around at home that's clean and never been used before for your lunch. So we're going to drill into the tree about 2 inches. Just collect the sawdust in the bag as you pull the drill out. The sawdust is now in the bag. So we typically will drill into the tree about 4 times just to increase the likelihood of hitting an infected part of the tree. It doesn't really matter how high or low you're drilling on the tree, as long as it's comfortable for you. If the tree's infected, you will likely drill into an infected area. So one problem a lot of people have is that their tree is too big for them to collect a sample by felling the tree. And a way to get around that is to use a hatchet just to remove the bark and cut into the side of the tree to get a sample. So we just try to peel off that bark carefully. In order to get a wood chip, we're going to put that into our clean Ziploc bag. Seal it up and send it into the lab. Alright, so the third way we can collect a sample is to use a saw to either cut down an entire tree if it's small enough to safely do so, or cut down a branch that's easily accessible. We need to make sure that we're not endangering ourselves, so a branch or a tree that's about the size of your wrist is a good size to attempt this procedure on. So we're going to cut down this branch, and we're going to cut a disc off the end, and that will be the sample we're going to send into the lab. So now we've cut the branch off the tree, we can get a look at the internal discoloration, looking for signs of rapid ohia death. So we're seeing some black discoloration around the margin here. There are some staining patterns that are indicative of rapid ohia death and can help us predict whether or not the sample is infected before we even get it back to the lab.
But to collect this sample, we need to cut a small disc off of the end of this cut branch, and we'll put that in a Ziploc bag to send in. Alright, so now we've collected our samples and we're ready to pack them up to send them off to the lab for testing. So on your sample bags, you want to be sure to label them with your name, the date, the address or GPS location where they were collected, and a way to contact you. So for samples collected on Hawaii Island, they can be mailed directly to Lisa Keith, and that's at the USDA Pacific Basin Agricultural Research Center, 64 Noello Street, Hilo 96720. For any samples collected off Hawaii Island, they can be taken to your local plant quarantine branch and they will be forwarded to. Ceratocystis merupakan jenis fungi yang berasal dari kelas Ascomycetes. Ditandai dengan bentuk ciri khas adanya perithecium, terus juga adanya ascospora yang berbentuk ascus, dan juga dia memiliki bentuk silinder conidia maupun yang berbentuk barel pada conidianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Biom Molekuler Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur ekstraksi DNA dengan sampai proses PCR. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kit yang digunakan untuk proses ekstraksi DNA adalah Yes Genomic DNA Kit. Jadi ini adalah kit untuk ekstraksi yang khusus untuk jamur. Kemudian di dalamnya terdapat collection tube, kemudian ada Zymospin 3, ada DNA waste buffer, ada DNA lysis buffer, terdapat zymolase, dan ada juga nanti DNA elutions. Bahan selanjutnya yang digunakan ada chloroform, etanol 96%, dan alkohol. Di sini yang akan kita ekstrak adalah jamur yang diperoleh dari tanaman duku. Proses yang pertama, kita ambil sebanyak 50 mg jamur atau mycelium ke dalam tub yang baru. Akan ke dalam tub baru.
Setelah diinkubasi selama 60 menit, selanjutnya suspensi dari miselium dimasukkan jade lisis buffer sebanyak 120 mikrolit. Oke. Pause dulu. Selanjutnya, setelah di vortex tadi selama 20 detik, ditambahkan kloroform 250 mikrolit. Selanjutnya kita centrifuge kecepatan 10.000 rpm. rpm selama 2 menit. Oke, start. Selanjutnya kita ambil yang sudah di centrifuge, kita pindahkan ke sini sepertiga. Selama 1 menit. Oke, setelah di centrifuge, maka supernatant akan jatuh ke bawah dan kita lanjut dicuci dengan DNA waste buffer. Kita centrifuge lagi selama 1 menit. Akhirnya diambil, kemudian kita cuci kembali dengan DNA waste buffer. Dan terakhir kita yang sudah di centrifuge tadi kita pindahkan ke collection tube yang baru. Di sini kita pindah ke sini, kemudian kita ilusi dengan DNA elution buffer sebanyak 60 mikrolit. Nah, setelah DNA illusion yang kita masukkan ke dalam tube, ini adalah hasil akhir dari ekstraksi DNA. Ini adalah hasil DNA yang kita dapatkan sebanyak 60 mikrolit yang akan kita gunakan untuk melakukan PCR. Sebelum melakukan proses PCR, diharapkan kondisi dalam air untuk menghindari organisme yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan agaros. Nah, dalam pembuatan agaros yang digunakan bahannya yang pertama agaros
sebanyak 1,6 gram. Kemudian kita menggunakan TAE itu 80 ml. Yang pertama kita timbang sebanyak 1,6 gram. Masukkan 80 ml TAE. Nah, kita aduk. Secara perlahan. Pencampuran TAE dengan agaros dilanjutkan dengan memanaskan larutan ini ke dalam microwave selama 2 menit. Pause. Setelah dingin, setelah dipanaskan yang microwave, terus diangkat untuk didinginkan. Nah, setelah larutan ini dingin, selanjutnya agaros ditambahkan 6 mikroliter boroset. Dingin, agaros dituang ke dalam cetakan secara perlahan. Setelah agar mengeras, cetakan dimasukkan ke dalam tabung elektroforesis. Setelah itu dimasukkan ke dalam tank elektroforesis secara perlahan. Baik, selanjutnya kita pertama memasukkan DNA leather ke dalam agar yang sudah di tank elektroforesis. Selanjutnya DNA dari tanaman duku kita masukkan ke dalam tank elektroforesis sebanyak 2 mikroliter. Positif, yang negatif, ini kutub negatif. Oke, sudah.
Setelah itu kita atur. Tahapan selanjutnya yaitu tahap elektroforesis dengan 75, 100, 150 dan 60 menit. Start. Baik, selanjutnya setelah di elektroforesis, kita lanjut ke visualisasi DNA. Setelah proses ekstraksi DNA dilakukan, kita dilanjutkan dengan PCR, polymerase chain reaction. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan primer ITS dan juga beta tubulin untuk mengidentifikasi spesies jamur yang kita dapatkan. Adapun bahan yang digunakan ada tak polimerase, kemudian DDH2O, kemudian ada primer kita yang kita gunakan yaitu ITS1 dan ITS4 sebagai forward dan reverse. Oke. Nah, penelitian ini kita menggunakan reaksi sebesar 50 mikrolit, 1 mikro. Oke, dalam penelitian ini kita menggunakan 25 mikrolit polimerase, kemudian 6 mikrolit DNA template yang kita dapatkan tadi ini, kemudian kita menggunakan 17 sampai 18 ini pre-water, dan juga kita menggunakan primer ITS1 dan ITS4 sebesar 1 mikrolit, jadi totalnya 50 mikrolit. Pertama diambil 25 mikrolit DNA polimerase, dimasukkan ke dalam tub PCR. Selanjutnya masukkan 6 mikrolit DNA template. Masukkan. Kita masukkan 1 mikrolit DNA forward reverse, selanjutnya
Kita masukkan, terakhir dimasukkan DDH2O. Nah, yang sudah kita reaksikan sebanyak 50 mikroliter, selanjutnya kita spin down untuk menghomogenkannya selama 5 detik. Setelah di spin down, maka reaksi yang kita masukkan ke dalam bentuk PCR ini bisa langsung kita masukkan ke dalam PCR. Nah, ini adalah baik. Kok ada usah ya? Reaksi PCR 50 mikroliter ini selanjutnya kita masukkan ke dalam mesin PCR. Kita mau masukkan ke dalam mesin PCR. Kita tutup. Kita new protokol. Kita menggunakan suhu 94. Ini 5 menit. Kemudian ini 1 menit. Kita atur siklusnya 34 kali. Oke, sudah semua oke. Suhu 94, 55 annealing selama 30 detik. Hanya kita run. Oke, muncul volume totalnya. Karena kita menggunakan 50, kita oke. Nah, maka mesin PCR akan berjalan. Analisis molekuler menggunakan sekuens ITS dan gen beta-tubulin mengkonfirmasi bahwa patogen yang menyerang duku disebabkan oleh Ceratocystis fimbriata. Uji patogenisitas menunjukkan bahwa isolat Ceratocystis mampu menginfeksi beberapa tanaman agroforestry seperti tanjung, mahoni, duku, dan kabau. Hal ini menunjukkan penyakit ini menjadi ancaman serius bagi tanaman lainnya di Sumatera Selatan. Bagaimana? Sudah paham kan tentang penyakit Ceratocystis? Kita telah lihat tadi bagaimana macam-macam gejala yang terjadi pada berbagai tanaman, pada tanaman nangka, pada tanaman mangga, dan juga pada tanaman akasia. Bapak harap kalian memahami bagaimana ketika menemukan gejala penyakit Ceratocystis di lapangan. Cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada perkuliahan selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.